Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelas HKI 1G. Gimana kabarnya? Ada yang sakit? Sakit hati? Oh enggak. Semuanya berarti sehat ya. Untuk memulai perkuliahan hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama dengan harapan semoga perkuliahan dalam 3 SKS ke depan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. As-solihah al-fatihah. Nah, untuk mengecek kehadiran Anda sekalian, maka Bu Azima akan mengabsen satu-satu. Sambil kenalan apa enggak? Pokoknya diabsen dulu ya. Baik. Yang pertama, Ahmad Wahyudin. Oke. Muhammad Iqbal. Oke. Syarifah Nur. Ya. Berarti hari ini hadir semua ya. Nggak ada yang izin. Nah, untuk CPMK pada pertemuan kedua ini adalah mahasiswa mampu untuk memahami wahyu, Al-Quran dan juga hadis di pertemuan kedua. Nah, kemarin sudah melangsungkan pertemuan pertama, yaitu apa? Kontrak perkuliahan, share RPS dan juga orientasi mata kuliah, ya kan? Walaupun begitu, coba saya mau nanya, wong kok pindah? Ini nih ya, Samian, coba berdiri. Namanya siapa? Apa pengertian dari studi Al-Quran? Oke, bagus. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang apa sih pengertian dari studi hadis? Baju merah. Oke, mantap ya. Berarti Anda sudah memahami betul-betul bagaimana orientasi mata kuliah studi Al-Quran dan hadis. Baik, di sini saya mau menampilkan aplikasi Mentimeter. Nanti akan saya tayangkan di proyektor. Jadi Anda akan saya kasih link, kemudian mengisi tentang seberapa jauh sih pengetahuan Anda tentang hukum Islam. Anak-anak, selanjutnya Bu Azima akan membagi small group discussion menjadi 3 kelompok. Jadi ini nanti berhitung 1 sampai 3 bergiliran sampai habis ya. Nah, mulai dari sini. Oke, sebelum kalian berpencet sesuai dengan kelompoknya masing-masing, untuk membangkitkan semangat, Bu Azima akan mengajak samian sekalian untuk tepuk. Tepuk 1 bilang yes, tepuk 2 bilang oke, tepuk 3 bilang semangat, tepuk 4 bilang konsentrasi. Coba ya, tepuk 1 kurang kompak, tepuk 1 ya tangannya tepuk rek, ngono tepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Tepuk tangan untuk kita semua.
semuanya berkumpul membentuk kelompok kecil. Kelompok 1 berada di sebelah kiri, kelompok 2 di sebelah tengah, kelompok 3 berada di sebelah barat ya. Wes. Oke, silahkan. Nah, ini Anda sudah terbagi menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berdasarkan tadi kuis yang sudah Anda coba jawab di Mentimeter, hukum Islam tadi ada Al-Quran, kemudian Sunnah, dan juga Wahyu bahasa Indonesia. Maka di sini nanti kelompok 1 membahas tentang Wahyu, kelompok 2 membahas tentang Al-Quran, kelompok 3 membahas tentang Sunnah atau hadis. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Boleh ngambil rujukan dari jurnal ataupun buku. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Auda. Saya akan mewakili kelompok saya untuk menyampaikan apa yang sudah digali oleh kelompok saya mengenai hadis. Hadis secara Islam adalah segala hal yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, dan beliau. Macam-macam hadis ada 2, yaitu hadis nabawi dan hadis suci adalah riwayat yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan diberikan kepada Allah yang Maha Suci. Hadis suci sebagai hadis yang maknanya dari Allah SWT, sedang redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan Al-Quran yang sudah pasti kesaksiannya, hadis suci tidak otomatis berkualitas sahih. Tidak ada jaminan Allah terhadap kebenaran hadis suci. Sekian dari kelompok kami. Tidak ada salah kata, mohon maaf. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3 yang membahas tentang hadis. Oke. Baik, Anda sudah melangsungkan diskusi berdasarkan kelompok-kelompok kecil dan sudah mempresentasikan semuanya perwakilan masing-masing satu. Maka di sini akan kita bahas lagi, kita klarifikasi berkaitan dengan makna Al-Quran. Maka di sini Al-Quran merupakan kitab dari Allah, diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui Malaikat Jibril. Gunanya apa? Sebagai pedoman untuk seluruh umat manusia. Nah, maka di sini membacanya itu bernilai apa? Pahala atau ibadah. Lafaz-lafaznya itu adalah bukti kemukjizatan yang telah Allah berikan, titipkan kepada Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Untuk Al-Quran di sini yang memberikan nama kemudian lafaz-lafaznya itu bukanlah Nabi Muhammad, akan tetapi langsung dari Allah, bukan buatan dari Nabi Muhammad. Kemudian Allah mempunyai nama lain, kemudian Rasul juga mempunyai nama-nama lain. Maka di sini Al-Quran pun juga mempunyai nama-nama lain. Yang pertama ada Al-Furqan, Al-Dzikr, Mau'idhah,
Syifa, Busyro, dan juga Al-Huda. Oke. Masuk kepada hadis. Hadis di sini memiliki pengertian secara bahasa atau secara lughah dan juga pengertian secara istilah. Menurut bahasa memiliki makna dua. Yang pertama adalah khobar, yang kedua adalah jadid. Jadid bermakna baru, khobar bermakna kabar atau berita. Sedangkan dari makna istilah di sini melihat lagi, hadis itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadis nabawi, yang kedua adalah hadis qudsi. Nah, kalau yang ada di sini istilah yang tertulis di proyektor adalah makna hadis dari segi kenabiannya, nabawi atau dikenal dengan hadis nabawi, yaitu mulai dari ucapan, perbuatan, dan juga takrir atau ketetapan. Kemudian yang kedua hadis nabawi. Hadis nabawi ini bersumber langsung dari Allah. Maknanya dari Allah, akan tetapi lafadznya dari Nabi Muhammad. Kemudian dari antara sama-sama bersumber dari Allah, itu ada Al-Quran, yang kedua ada hadis qudsi. Namun tetap berbeda, ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya di mana? Sama-sama bersumber dari Allah. Perbedaannya, yang satu mukjizat, yang satu bukan. Kemudian disandarkan langsung kepada Allah. Kalau yang namanya hadis qudsi itu disandarkan, diriwayatkan kepada Rasulullah. Disandarkannya hanya kepada Allah, tetapi periwayatannya Nabi. Tetapi kalau yang namanya Al-Quran itu langsung semuanya dari Allah. Wahyu secara lafadz dan juga makna, maka itu adalah dari Allah kalau dikatakan Al-Quran. Tetapi hadis qudsi maknanya saja yang dari Allah, tetapi lafadznya disampaikan oleh Rasul. Membacanya adalah ibadah, sedangkan membaca hadis qudsi bukanlah suatu ibadah yang khusus. Nah, dari sini kira-kira apakah ada yang masih belum jelas, perlu dipertanyakan? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, maka di sini Bu Asima akan memberikan kuis untuk kalian kerjakan melalui ponsel masing-masing. Linknya akan saya kirim melalui WA group, gitu ya. Ada yang kesulitan? Dadah. Sudah? Tiga, dua, satu. Ada waktu 1 menit untuk mengerjakan. Satu, sudah kirim jawaban, jangan sampai kehabisan. Teman-temannya di video nggak apa-apa. Oke, waktu habis. Kita lihat. Pemenangnya adalah Hilya Sofail Asrorika. Nah, untuk melihat seberapa jauh pemahaman sampean sudah melalui kuisis, Bu Asima pengen tahu salah satu nama menyimpulkan materi kita hari ini, mencoba mengulas kembali. Baju biru, boleh berdiri? Nah, oke. Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah. Saya di sini akan menjelaskan tentang bambu, Al-Quran, dan hadis.
Wahyu menurut pengertian dasarnya adalah bersembunyi dan tepat. Dengan menurut istilahnya adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul secara berangsur-angsur maupun secara perantara maupun secara langsung. Dengan Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam makna dan lafaz yang ditujukan kepada umat untuk menjadi pedoman hidup umat agama Islam. Sebutan Al-Quran itu yang menyebutkan atau yang memberi sebutan Al-Quran itu bukan pemahaman atau para sahabat, sedangkan tetapi dari Allah langsung. Kemudian pengertian dari hadis menurut bahasa yaitu yang pertama adalah jadid atau yang berarti baru, yang kedua adalah obat atau yang berarti mengabarkan. Sedangkan menurut istilah hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad melalui dari perkataan, perbuatan maupun Takdir. persetujuan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan untuk Mas Ahmad. Nah, maka dari sini setelah Anda mempelajari semuanya berkaitan dengan wahyu, Al-Quran dan juga sunnah, harapannya sampean semuanya dapat memahami, mencermati macam-macam dari ketiga unsur itu tadi. Kemudian untuk pertemuan minggu depan, anak-anak semuanya mendapatkan tugas resume untuk materi selanjutnya. Materi berikutnya pada minggu ketiga yaitu pembahasan tentang nuzulul Quran. Silahkan Anda mencari-cari referensi, boleh dari Google Scholar, boleh dari jurnal, dari buku juga boleh. Nanti silahkan diketik di Word masing-masing, kemudian sebagai pegangan Anda untuk pertemuan minggu depan supaya lebih maksimal, supaya Anda lebih memahami karena sudah mencari tahu terlebih dahulu. Baik, yang terakhir, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan. Hati-hati nanti ketika pulang, jangan lupa berdoa. Kita tutup perkuliahan sore ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berarti hari ini semuanya hadir, maka akan kita saya kelaru langsung ngomong aja ya. Aku ndedeg. Sudah siap semuanya ya? Cut.